Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Melda Ruber Sirompo. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, yang pertama yaitu tinjauan umum. Desain proses menurut EPCS Dictionary adalah desain dari metode pemanufakturan, di mana proses itu sendiri memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama seperangkat tindakan atau operasi yang telah direncanakan, seperti mekanik, kelistrikan, kimiawi, pemeriksaan, dan pengujian yang akan melakukan pengolahan bahan atau prosedur dari satu tahap pengerjaan ke tahap pengerjaan lainnya. Yang kedua yaitu perlakuan yang direncanakan dan dikendalikan atas bahan baku atau prosedur terhadap yang mempengaruhi satu atau lebih tipe energi seperti manusia, mekanis, kelistrikan, kimiawi, atau terminal. Untuk waktu yang diperlukan guna menghasilkan reaksi atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya, Heiser dan Reider 2008, Case dan Aquilano 2007, pada dasarnya menyatakan bahwa strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi keluaran berupa barang atau jasa. Dimana strategi proses ini disebut juga strategi transformasi dengan tujuan untuk menemukan suatu cara memproduksi barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada di dalam, batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Yang berikut kita masuk di strategi proses desain, di mana yang pertama yaitu fokus pada proses. Proses pengerjaan yang berfokus pada proses merupakan satu jenis organisasi manufaktur, di mana kedua aspek peralatan produksi dan tanggung jawab staf manajemen dijalankan oleh proses produksi. Di mana ciri-ciri perusahaan yang menjalankan produksi yang berfokus pada proses adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fasilitas dikelola di sekitar aktivitas atau proses khusus. Yang kedua yaitu perlengkapan berguna banyak dan dilayani oleh personil yang terampil. Yang ketiga yaitu produk memiliki kelenturan yang tinggi, jenis dan mutu didasarkan pada pesanan pelanggan. Yang keempat yaitu produk bernilai tinggi dan penggunaan alat produksi yang biasa. Dan yang kelima yaitu aliran produk mungkin berubah sehingga perencanaan dan penjadwalan menjadi tantangan manajer pabrikasi. Yang kedua yaitu fokus pada produksi berulang. Mana fokus pada produksi berulang merupakan metode produksi berulang dari produk tertentu yang sama jenisnya atau keluarga produk. Mana metodologi berulang mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyetelan, persediaan, dan lead time. Di mana pengolahan dengan menggunakan lini produksi, lini perakitan, atau sel kerja. Fokus pada produksi berulang lazim diproduksi secara batch atau jumlah terbatas per pelaksanaan produksi, dan memakai pendekatan make to stock atau assembly to stock untuk mengantisipasi pesanan yang diterima. Sebelumnya produsen mempersiapkan modul atau komponen rakitan yang segera akan dirakit sesudah menerima pesanan. Yang ketiga yaitu fokus pada produk, di mana fokus pada produk adalah suatu jenis organisasi manufaktur di mana kedua hal, mesin-mesin atau peralatan produksi dan tanggung jawab staf digambarkan oleh produk, lini produk, atau segmen pasar. Di mana kewenangan manajemen sangat terdesentralisasi yang cenderung membuat perusahaan lebih peka terhadap kebutuhan pasar dan fleksibel ketika memperkenalkan produk baru. Di mana produksi dengan metode-metode pada produk merupakan suatu jenis operasi produksi yang dirancang untuk memproses produk yang mempunyai keragaman yang tinggi dan hanya memiliki perbedaan yang terbatas. Produk biasanya diproduksi untuk membentuk persediaan. Level produksi cenderung menjadi lebih besar dari tingkat permintaan. Yang keempat yaitu fokus pada kustomisasi, di mana kustomisasi massal adalah kreasi produksi bervolume tinggi dengan keragaman yang besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu model yang pasti dari produk akhir bervolume besar yang mungkin biaya pabrikasinya rendah karena didukung oleh volume keluaran yang besar tersebut.
Kustomisasi massal ini mencirikan usaha yang menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan, seperti yang dicirikan oleh fokus pada proses. Karena fokus pada kustomisasi massal ini mencirikan kedua fokus sebelumnya, yaitu produk yang unik dan murah, fokus pada kustomisasi ini menjadi sangat rumit. Setelah membahas mengenai 4 jenis fokus dalam desain proses, berikut akan dibahas mengenai pemilihan proses produksi, diagram proses dan pemetaan fungsi waktu, pemetaan aliran nilai, diagram aliran proses, dan perencanaan pelayanan. Di mana yang pertama yaitu memilih proses produksi. Apabila terdapat lebih dari satu metode proses produksi yang tersedia, perubahan dinilai alternatif yang paling efisien di antara alternatif metode yang lain. Misalnya saja, dalam memenuhi permintaan pelanggan, usahawan yang dapat melakukannya dengan cara yang pertama yaitu make or order, yang kedua assembly to order, atau outsourcing dengan cara membelinya dari perusahaan lain. Sekian dari saya, dan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Resti Kiling. Baiklah, saya akan meneruskan materinya. Keempat, fokus pada kustomisasi. Kustomisasi massal adalah kreasi produksi bervolume tinggi dengan keragaman yang besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu model yang pasti dari produk akhir bervolume besar yang mungkin biaya pabrikasinya rendah karena didukung oleh volume keluaran yang besar tersebut. Kustomisasi massal ini mencirikan usaha yang menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan, seperti yang dicirikan oleh fokus pada proses. Namun, pada saat yang sama juga memperlihatkan karakteristik fokus produk yang mampu menghasilkan keluaran dengan biaya murah melalui produksi secara massal. Karena fokus pada kustomisasi massal ini mencirikan kedua fokus sebelumnya, yaitu produk yang unik dan murah. Fokus pada kustomisasi ini menjadi sangat rumit. Setelah membahas mengenai 4 jenis fokus dalam desain proses, berikutnya akan dibahas mengenai pemilihan produksi, diagram proses, pemetaan fungsi waktu, pemetaan aliran nilai, diagram alir proses, dan perencanaan pelayanan. Pertama, memilih proses produksi. Apabila terdapat lebih dari satu metode proses produksi yang tersedia, perlulah dinilai alternatif yang paling efisien di antara alternatif metode yang tersedia. Misalnya saja dalam memenuhi permintaan pelanggan. Usahawan dapat melakukan dengan cara pertama make or order, kedua assembly to order, dan ketiga outsourcing dengan cara membeli dari perusahaan. Kedua, diagram arus proses. Diagram arus proses pada dasarnya merupakan sebuah bagan yang mempresentasikan urutan dari rangkaian pekerjaan atau ilmuwan kejadian yang berlangsung dalam proses. Bagan ini menjadi dasar untuk penganalisan dan untuk menjadi umpan awal perbaikan cara kerja yang harus dilaksanakan. Ada 5 perangkat yang lazim dalam menganalisis desain proses, yaitu diagram arus proses, pemetaan fungsi waktu, pemetaan aliran nilai, diagram alir proses pengerjaan, dan perencanaan pelayanan. Diagram arus proses ini lazim juga disebut bagan arus proses, yaitu grafik dan simbol-simbol yang akan digunakan untuk mempresentasikan pelaksanaan kegiatan atau yang akan dilaksanakan atas pengerjaan suatu produk yang melewati beberapa atau semua tahapan dari proses. Secara khusus, bagan memberikan informasi yang berkaitan dengan kuantitas
jarak pemindahan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan peralatan yang digunakan. Waktu pengerjaan juga menjadi bagian dari bagan. Ketiga, pemetaan fungsi waktu. Perangkat yang kedua untuk analisis dan desain proses adalah diagram alir, tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Diagram ini kadang disebut sebagai pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses. Diagram menjelaskan 3 hal, yaitu pertama, tahapan proses pengerjaan menunjukkan aktivitas yang harus dilaksanakan. Kedua, urutan pengerjaan dan rute diindikasikan dengan garis panah. Dan ketiga, waktu pengerjaan setiap aktivitas yang dipetakan pada sumbu horizontal. Berdasarkan pemetaan fungsi waktu yang telah dibuat, manajer pabrikasi berkesempatan melakukan analisis untuk mengidentifikasi proses yang tidak menyumbangkan nilai tambah serta waktu proses yang kelamaan. Dari analisis akan diperoleh proses yang benar-benar efisien, yang menghilangkan aktivitas yang tidak perlu dan memangkas waktu kegiatan. Keempat, pemetaan aliran nilai. Suatu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan aliran nilai, atau pada dasarnya adalah jenis diagram alur khusus yang menggunakan simbol-simbol dikenakan sebagai bahasa Lean, atau menggambarkan dan meningkatkan aliran persediaan dan informasi. Namun demikian, ini mengambil bentuk yang lebih luas, di mana nilai ditambahkan dan tidak ditambahkan pada keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan. Pemetaan aliran nilai mengembangkan analisis mulai dari pemasok sehingga kembali ke pemasok. Pemetaan aliran nilai tidak hanya memperhitungkan proses, tetapi juga keputusan manajemen dan sistem informasi yang mendukung proses tersebut. Kelima, diagram aliran proses. Diagram aliran proses menggunakan simbol waktu dan jarak untuk mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses, mulai dari pelanggan sampai ke pelanggan. Diagram ini memusatkan perhatian pada urutan aktivitas proses pengerjaan. Contoh bagan aliran proses seperti yang disajikan dalam gambar 6,8 menunjukkan bahwa ada 2 macam aliran yang dipetakan dalam diagram, yaitu pertama, arus pengerjaan dan material. Kedua, arus informasi. Arus informasi ini penting untuk dijelaskan dalam bagan karena menyangkut layanan pada pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal dari segi kepentingan administrasi keuangan dan akuntansi mencakup pelayanan informasi kepada petugas, gudang, dan bagian administrasi. Penerimaan bahan serta kepada bagian akuntansi dan keuangan untuk keperluan pencatatan transaksi. Oleh karena itu, bahkan aliran proses tidak hanya memetakan arus pengerjaan, tetapi juga arus informasi. Seperti pada diagram alir proses pembuatan order produk. Perkenalkan, nama saya Lita Wintana. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi fase proses pendesain produk. Desain produk ada 3 bagian, yaitu fase pengumpulan ide produk baru atau pengembangan produk, kedua fase pelaksanaan pendesainan fisik produk, dan ketiga fase pendesainan proses pengerjaan. Inovasi untuk melahirkan gagasan. Inovasi produk berangkat dari pemahaman terhadap keinginan pelanggan dan hasil pengidentifikasian kebutuhan pelanggan secara dinamis dan berkesinambungan. Dengan demikian, bebasnya persaingan masuk dan keluar dari pasar atau industri, persaingan yang dihadapi berlangsung semakin ketat. Perusahaan harus mampu menawarkan produk yang memiliki keunggulan spesifik dan mutu yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing. Sehubungan dengan itu, perusahaan harus mampu menyusun tim desain terpadu yang andal dan imajinatif.
Aparatur pemasaran dan perekayasa manufaktur harus senantiasa mampu menemukan tren perubahan keinginan dan kebutuhan pelanggan, baik melalui kegiatan survei pasar maupun kegiatan intelijen pasar. Diskusi dan bertukar pikiran dengan perusahaan mengenai produk yang dihasilkan merupakan sumber potensial dari beberapa gagasan produk baru. Saluran informasi ini merupakan saluran informasi yang alternatif selain saluran yang bersifat formal. Saluran informasi formal untuk menerima masukan gagasan produk baru adalah para pemasok atau supplier and or vendor, distributor atau wiraniagawan, yang dalamnya salesman atau sales girl, dan pekerja atau workers. Di samping itu, perusahaan juga dapat memakai informasi yang tersedia dalam jurnal bisnis dan industri, jurnal otomotif, laporan hasil penelitian perguruan tinggi, laporan pemerintah, dan informasi dari media lainnya. Namun demikian, rekayasa dan juga analis perusahaan harus bersikap hati-hati terhadap informasi itu. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang dikemukakan itu hendaknya dipandang sebagai informasi awal yang masih perlu diolah, hanya informasi yang akurat, andal, kini, dan lengkap yang harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan usaha, menemukan gagasan produk baru, dan ide pengembangan produk. Langkah demikian perlu dilakukan untuk mencegah resiko kegagalan yang mungkin menimpa perusahaan di masa yang akan datang. Pertama, peta persepsi. Dimaksud serta hasil studi patung juga dapat membantu perusahaan untuk belajar dari para pesaing mengenai gagasan produk atau jasa. Melakukan kegiatan perbandingan antar keandalan produk yang dihasilkan dengan produk saingan, perusahaan akan mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk yang dihasilkan. Peta persepsi merupakan suatu diagram kartesius yang melibatkan persepsi pelanggan terhadap posisi produk atau jasa yang dihasilkan dan atau yang disediakan dibandingkan dengan produk pesaing atau produk substitusi lainnya. Peta persepsi ini berguna untuk mengungkapkan posisi produk atau jasa perusahaan, persepsi pelanggan. Hasil perbandingan keberadaan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan produk atau jasa pesaing menurut penglihatan pelanggan akan sangat bermanfaat untuk membantu melakukan perbaikan atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kedua, patok duga atau benchmark merupakan suatu kegiatan membandingkan keberadaan produk atau jasa yang dihasilkan atau disediakan dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing pada industri yang sama. Patok juga ini berkaitan dengan usaha mendapatkan informasi mengenai keunggulan dari produk atau jasa atau proses yang terbaik pada kelasnya. Hal itu dimungkinkan dengan melakukan pengukuran kinerja dari produk atau proses yang saat ini dijalankan oleh perusahaan. Kemudian hasil analisis itu dibandingkan dengan prestasi produk atau jasa pesaing. Analis atau perekayasa dapat membuat suatu rekomendasi untuk dijadikan basis perbaikan terhadap desain sebelum diputuskan desain sebagai desain akhir. Menurut Russell dan Taylor dan Chase dan kawan-kawan, perusahaan saingan yang dijadikan patok duga itu mungkin saja berada pada lini bisnis yang sama dan dapat pula memiliki jenis bisnis yang berbeda dengan perusahaan. Ketiga, rekayasa di belakang atau backward engineering berkaitan dengan penguraian dan pengkajian secara hari-hari atas produk saingan beserta dengan keunggulannya, kemudian melakukan pemeriksaan atas produk saing yang disangkutkan untuk mencari dan menemukan fitur dan unsur desain yang spesifik yang menjadi kunci keunggulannya. Berikut disajikan peta persepsi dari produk mie instan yang saat ini hanya dihasilkan dan dipasarkan oleh saingan. Sehubungan dengan itu, produk yang dihasilkan oleh perusahaan terancam didesak oleh persaingan dan
pangsa pasar perusahaan terancam berkurang. Misalkan, dari survei pasar yang dilangsungkan oleh tim R&D perusahaan, dapat disusun peta persepsi seperti yang dimaksud pada gambar. Pada gambar ini kita melihat peta persepsi pelanggan mengenai posisi produk perusahaan, cita rasa yang baik dan cita rasa yang jelek. Dalam bagian kiri, nutrisinya rendah, sedangkan dalam bagian kanan, nutrisinya tinggi. Produk perusahaan dalam kasus ini misalkan mie instan merek X dipersepsi oleh pelanggan memiliki cita rasa yang baik, tetapi kandungan nutrisi rendah. Perusahaan saingan yang dipersepsi oleh pelanggan sebagai leading produk ialah merek Y. Merek Y ini memiliki cita rasa yang baik dan juga kandungan nutrisi yang lebih baik. Merek-merek lainnya dipersepsi memiliki posisi yang lebih marginal dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Tim R&D perusahaan lebih lanjut dapat melakukan kegiatan rekayasa mundur dan studi patok duga untuk mendapatkan merek Y sebagai produk eksperimen. Dari kegiatan kerekayasaan dan patok duga itu diharapkan dapat menemukan gagasan untuk semakin memperbaiki cita rasa produk yang dihasilkan sekaligus meningkatkan kandungan nutrisi. Perusahaan memiliki peluang untuk meluncurkan mie instan sehat yang enak, lezat, gurih, serta bergizi tinggi. Baiklah, perkenalkan nama saya Francisco dan Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Utterback dan Abernethy pada tahun 1975 mengembangkan model dinamik inovasi produk dan proses dalam perusahaan-perusahaan dan mengujinya pada data empiris. Model tersebut menghubungkan inovasi produk dan inovasi proses dalam 3 tahap perkembangan. Tahap pertama, mulai pada awal produk dan jasa serta proses. Pada awalnya, inovasi dirangsang oleh adanya kebutuhan di pasar. Inovasi juga dirangsang oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan laju hasil keluaran. Pada tahap ini, laju inovasi produk tinggi dan tekanan awalnya pada maksimisasi prestasi produk. Utterback dan Abernethy menyebut tahap pertama ini sebagai tahap maksimisasi prestasi untuk produk dan jasa dan tahap terkoordinasi untuk proses. Laju inovasi produk yang tinggi meningkatkan kemungkinan bahwa diversitas produk akan luas. Akibatnya, proses produksi tersusun sebagian besar dari operasi-operasi tak standar dan manual, atau operasi yang bergantung pada alat-alat umum. Tahap kedua, persaingan harga menjadi makin pada tahap ketat kedua, yaitu pada saat industri atau kelompok produk dan jasanya mulai mencapai tahap kedewasaan. Desain sistem produksi mengarah pada minimisasi biaya karena persaingan pasar mulai terarah pada harga. Proses produksi menjadi lebih padat, modal, dan lebih ketat terpadu melalui sistem pengendalian produksinya. Pada tahap ini, proses produksi sering bersifat tersegmen. Hal ini terjadi karena keterpaduan terjadi pada tingkat yang lebih luas melalui sistem pengendalian manajerial dan sebagian disebabkan karena tipe sistem yang dominan ialah sistem yang berfokus pada proses. Tahap ketiga, persaingan harga menghasilkan penekanan pada strategi minimisasi biaya sehingga proses produksi menjadi lebih padat modal dan berfokus pada produk. Proses produktif menjadi sangat berstruktur dan sangat terpadu, seperti terlihat pada lini perakitan mobil, proses kimia kontinu, dan sistem jasa berskala besar terotomasi pada jaminan sosial. Proses produktif menjadi sangat terpadu dan sangat sukar untuk menghadapi perubahan karena setiap perubahan akan menghasilkan antara yang cukup berarti dengan operasi-operasi lain dalam proses secara keseluruhan. Model inovasi menunjukkan hubungan tertutup antara desain dan perkembangan produk, jasa, serta desain sistem produksinya. Sebenarnya, dalam tahap ketiga ini atau tahap minimisasi biaya, pengaruh inovasi pada harga produk mengikuti pola yang sangat jelas. Selain itu, model ini juga menunjukkan hubungan yang dekat antara bentuk inovasi pada berbagai saat dalam siklus hidup produk dan strategi pemilihan posisi yang diambil oleh perusahaan untuk sistem produktifnya. Jadi intinya, kualitas produk ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor desain dan proses pengerjaan. Desain yang baik jika diproses dengan baik
akan menghasilkan keluaran yang baik. Sebaliknya, desain yang jelek, sekalipun ditangani dengan proses yang baik, cenderung akan tetap menghasilkan keluaran yang kurang baik mutunya. Demikian pula halnya, sekalipun desain yang baik, jika cara memproses pekerjaannya kurang baik, hasilnya pun akan tidak baik. Dengan demikian, langkah awal dari usaha menghasilkan keluaran yang bermutu baik ialah terlebih dahulu menghasilkan desain yang baik. Dalam usaha menghasilkan desain yang baik, manajemen harus merubuhkan tembok-tembok fungsional yang akan menghalangi komunikasi di antara mereka dan mengorganisasi mereka dengan baik dalam suatu tim desain terpadu. Dalam tim harus sudah dipertimbangkan untuk mengikut sertakan pelanggan utama, pembekal utama, ahli hukum, konsultan perusahaan, dan semua fungsi yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dengan tim yang demikian, dari awal dapat dijaring pemikiran yang positif. Lokasi mereka tidak perlu dipermasalahkan sepanjang yang bersangkutan dapat berkomunikasi melalui jaringan internet perusahaan.